Panggil Yara dengan sangat bersemangat, ia senang sekali dapat bertemu dengan mie ayam kegemarannya. Mbak Yara, kok ada di sini? Tanya Mamang itu sambil menyerahkan mangkuk mie ayam kepada Pak Satpam. Nanti aja ceritanya, Mang, saya pesan mie ayam satu, pakai bakso yang banyak. Terus pangsit gorengnya kasih 2, telur kasih 1 ya, Mang, request Yara kepada Mang mie ayam. Mungkin sudah terbiasa dengan request unribet ala Yara, Mamang itu terlihat tidak sulit menyiapkan apa yang Yara minta tadi. Ia malah mengajak Yara bercerita, tapi Yara tidak ada mengatakan mengapa ia ada di rumah mewah itu. Hingga mangkuk berisi mie ayam porsi besar itu, mendarat pada tangan Yara. Sudah pasti Yara langsung tersenyum senang, ia makan dengan lahap di samping Pak Satpam. Sambil bercerita ala bapak-bapak, kelihatan sudah mahir sekali Yara berbicara dengan kedua pria separuh tua itu. Aksa kebingungan mencari keberadaan Yara, ia ingin balas dendam karena wanita itu sudah berani menggigit lengannya. Aksa mencari di sekitar halaman belakang dan samping, tapi tak kunjung menemukan di mana istri bocahnya. Tuan muda, mencari siapa? Tanya Pak Gus. Sedari tadi ia heran melihat Aksa yang jalan ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Gengsi tingkat tinggi adalah Aksa, itu diakui oleh pihak keluarga besar Pratama. Tidak mau mengakui yang sebenarnya, Aksa malah pura-pura memegang bunga mawar yang ada di sampingnya. Tidak ada cari apapun, hanya melihat bunga mawar ini saja. Jawab Aksa asal. Pak Gus hanya mengangguk mendengar jawaban bohong Aksa. Ia tahu sebenarnya bukan itu yang dicari pria itu. Hanya saja Pak Gus tidak berani berkomentar, ia lebih mengiyakan saja. Maaf, Tuan, suara pria membuat Aksa langsung menatap ke asal suara. Maaf, Anda siapa? Tanya Aksa, ia belum melihat siapa pria asing itu. Saya penjual mie ayam di pagar depan, Tuan. Lalu, saya ingin meminta bayaran kepada Tuan. Nona Yara makan 2 porsi mie ayam, kata Nona tadi minta bayarannya kepada Tuan muda. Jelas Mamang mie ayam itu. Aksa ternganga sambil mencari keberadaan di mana Yara berada, sudah pasti semakin kesal dengan ulah Yara yang ada-ada saja. Dia makan 2 porsi besar. Tanya Aksa kepada Mang mie ayam sembari mengambil dompetnya di kantong celana. Iya Tuan, itu mah biasa. Terkadang Nona mau makan sampai 3 porsi, kadang mau juga lebih. Jawab Mamang mie ayam jujur apa adanya. Aksa hanya bisa menggelengkan kepala saja, ia memberikan 2 lembar uang berwarna merah kepada Mamang mie ayam. Wah, Tuan ini kebanyakan. Sudah ambil saja sisanya untukmu, ucap Aksa. Ia berlalu pergi kala uang itu sudah berada di tangan Mamang mie ayam. Aksa mencari keberadaan Yara, ternyata wanita itu tengah bersantai menonton televisi. Malah tertawa karena acara kartun 2 anak botak yang sama sekali tidak menarik menurut Aksa. Hei! Panggil Aksa sembari melempar Yara dengan bantal sofa. Suamiku. Sudah pasti Aksa geli sendiri mendengar panggilan itu, sangat aneh menurutnya. Suamiku. Aksa duduk di samping Yara, ia menatap tak suka gadis di sampingnya itu. Sudah dibayarkan mie ayamnya? Tanya Yara dengan bersandar kepada sofa, tapi ia fokus menonton televisi. Sudah, lain kali jangan makan kalau tidak punya uang. Cibir Aksa kepada sang istri yang selalu saja aneh. Kakak saja sebagai suami tidak ada memberiku uang, bagaimana aku mau hidup coba? Astaga, Aksa baru tersadar itu. Ia langsung duduk tegak memikirkan soal nafkah itu, ia benar-benar lupa. Karena pernikahan yang serba tidak diinginkan ini, membuat Aksa lupa akan tanggung jawabnya. Kau mau berapa? Tanya Aksa langsung saja tanpa basi-basi. Yara terlihat berpikir serius, ia tidak boleh salah menyebut. Takut rugi suatu saat nanti, Yara harus memikirkan jumlah yang banyak sehingga Aksa akan stres nanti. 30 juta sebulan,
Ucap Yara dengan senyuman bangga ala dirinya. Servisnya lengkapnya tidak? Tanya Aksa sembari memegang kartu hitam di tangannya. Servis seperti apa? Yara benar-benar tidak mengerti dengan maksud Aksa. Servis yang ada di bayangannya adalah bengkel. Di atas ranjang, jawab Aksa tanpa beban sedikit pun, membuat tubuh Yara membeku. Bahkan langsung mematikan televisi begitu saja, ia menatap tak percaya kepada sang suami yang malah berekspresi datar. Harus banget nih? Tanya Yara memastikan, ia sebenarnya takut. Berharap mendapatkan gelengan dari Aksa, pria itu malah mengangguk mantap. Di dunia ini, apa yang kau beri harus mendapatkan ganjarannya. Ucap Aksa dengan senyuman tipis di wajahnya. Ia ingin mengerjai Yara yang polos itu, ekspresi wajah Yara sungguh lucu di matanya. Tapi, aku tidak tahu cara servis ranjang, Kak. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu nanti. Aksa memberikan kartu hitam yang hanya orang tertentu memilikinya kepada Yara. Sudah pasti Yara menatap bingung kartu itu, ia tidak tahu menggunakan uang di benda itu. Sandinya akan aku beritahu jika kau berhasil membuktikan kemampuanmu di atas ranjang nanti. Kata Aksa, ia bangkit berlalu pergi meninggalkan Yara seorang diri. Yara tidak tahu harus senang atau tidak dengan semua ini, ia hanya diam memerhatikan kepergian Aksa menuju ruang kerja. Pikiran Yara melayang jauh mengenai servis di atas ranjang itu. Aku harus cari tahu sendiri, jangan sampai beruang itu yang mengajariku. Yara bermonolog sendiri, ia mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Yara mengetik sesuatu yang perlu ia cari di mbah yang serba tahu itu. Yara membaca dengan seksama, memahami dengan baik-baik. Agak sulit sebenarnya, tapi, mengapa Kak Aksa menyuruhku servis kasur ya? Yara menjadi bingung sendiri, tapi pikiran serba aneh sudah seperti ciri khas Aksa. Yara yakin saja dengan apa yang ia cari, ia memahami dengan baik sebelum mempraktikkannya.